Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa albisna bi khil'atil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an. Alhamdulillah, ustaz-ustaz sekalian yang dimuliakan Allah, kita bertemu lagi pagi hari ini di program Hayya Nutkinu Qur'anana juz 28. Pagi hari ini insyaallah kita akan hafalkan surat Al-Mumtahanah, masih di surat Al-Mumtahanah tapi sudah berada di ujung ya, ayat 12-13. Dan silahkan bersiap setelah hari ini atau mungkin besok boleh ya, untuk ditasmi'kan setelah partnernya sudah selesai, partnershipnya sudah selesai, silahkan ditasmi'kan ke wali kelas masing-masing. Ya, surat Al-Mumtahanah. Baik, seperti biasa Ustadz Baihaqi nanti akan membersamai kita, memandu kita di progres murajaah dan juga ziyadah. Tapi sebelumnya saya harus sapa dulu siapa saja yang sudah online pagi hari ini ya. Ada Ustadz Wahab dari Nabire, Ustazah Ani Handayani, Ustazah Siti Aisyah, Ustazah Sulastri, ada Ustazah Arfiani, Ustazah Faiko Amani, Ustazah Kayo, Ustazah Heni, Ustazah Niswa, Ustazah Nuzul dari Sangatta, Ustazah siapakah ini? SD Muhammadiyah Jakarta. Kayaknya ini Ustazah Sa'diatul Mar'ati ya dari Jakarta. Silakan yang belum di-rename ya. Di-rename dulu namanya, sesuai dengan namanya. Ustazah Sulastri, Ustazah Ul, Ustazah Kurniasi, Ustazah Windy, Ustazah Zakia dari Depok. Sekali lagi saya ucapkan ahlan wa sahlan semua yang sudah hadir, dan juga ahlan wa sahlan kepada semua yang bersiap menyimak di channel YouTube Ummi Foundation ya. Kita akan segera mulai, dan seperti biasa Ustadz Baihaqi akan mengawali dengan membaca doa. Tafadhal Ustadz Baihaqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Satu saja rahmatullah para peserta yang berkenan dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah dan senantiasa Allah berikan kekuatan, semangat dan kekuatan untuk senantiasa memprogres diri kita, salah satunya dengan menghafal juz 28. Dan alhamdulillah di pagi hari ini tidak terasa kita sudah sampai pada pertemuan yang ke-28 ya. Dan di penghujung akhir dari surat Al-Mumtahanah, yakni di ayat ke-12 dan ayat 13. Baik ustaz-ustaz sekalian, mari kita mulai majelis kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Namun sebelumnya kami seperti biasa tidak lupa untuk memberikan semangat pada ustaz-ustazah di pagi hari ini agar kita semakin terbakar semangat kita ya. Dan materi pagi hari ini tadabbur, yaitu hijrah dan komitmen, dan tentu sudah lama sekali kita belum sharing hafalan. Nah, nanti ustaz-ustazah bisa persiapkan diri nih di ayat ke-17 sampai ayat 24. Nah, silahkan dicatat mana ayat yang sekiranya membuat ustaz-ustazah kesulitan atau sulit sekali dalam mengingat atau bahkan menghafal di surat Al-Hasyr. Mari kita berbagi agar yang teman-teman sampai saat ini belum tasmi di surat Al-Hasyr bisa terbantu dengan kita mengurai mana ayat-ayat dan kalimat yang biasanya sulit untuk diingat dan dihafal. Baik ustaz-ustaz sekalian, mari kita sapa nih ustaz-ustazah dengan sapaan khas di pagi hari kita ya. Hayya nutin Qur'anana, hayya winasyad, Allahu Akbar. Apapun kondisi kita harus selalu semangat ya. Baik, mari kita mulai dengan baca suratul Fatihah. Doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma badi'as samawati wal ardh dzal jalali wal ikram wal 'izzati allati la turam. As'aluka ya Allah ya Rahman bi jalalika wa nuri wajhik an tulzima qalbi hifdha kitabika kama 'allamtani warzuqni an atluwa 'ala an-nahwi alladhi yurdika 'anni. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik ustaz-ustaz sekalian, di pagi hari ini kita mari bersama-sama murajaah di murajaah bait kita yaitu surat Al-Mujadalah. Kembali lagi ya, atau surat Al-Mujadilah di ayat 1 sampai dengan 15. Silakan di murojaah sendiri. Setelah ini ya, jangan sampai ditinggalkan. Mudah-mudahan surat Al-Mujadilah kita terpelihara ya. Dan seterusnya lanjutnya kita akan murojaah di surah Al-Mumtahanah, yaitu ayat yang sudah kemarin kita hafalkan bersama-sama. Pendek sekali ya. Insya Allah pagi hari ini murojaah qaul kita akan dipandu langsung, dipimpin langsung oleh siapa yang sudah ada. Kita lihat ya, oleh Ustaz Wahab dari Nabi. Kembali Ustaz. Baik Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in fatakum syai'un min azwajikum ilal kuffari fa'aqabatum fa'atul ladzina dhahabat azwajuhum mislama anfaqu wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Baik. Syukran katsiran Ustaz Wahab sudah memimpin murojaah pagi hari ini ya. Selanjutnya ustaz-ustaz sekalian, mari kita menambah hafalan kita pagi hari ini sesuai dengan yang ada di flyer, yaitu ayat ke-12 dan ayat ke-13 dari surat Al-Mumtahanah. Kalau kemarin sangat pendek, sekarang kebalikannya. Biar impas dong ya. Oke. Baik ustaz-ustaz, sebelum kita berikan kesempatan atau sebelum HNK jalan-jalan seluruh hati Ma'ani di Indonesia, mari kita bersama-sama membaca secara tahqiq ya, sebelum kita lakukan pencoretan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka 'ala an la yushrikna billah billahi syai'aw wa la yasriqna wa la yaznina wa la yaqtulna awladahun
ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. Oke, baik, satu-satu sekalian, mari kita siapkan buku tahfidz kita ya. Mari kita baca secara tadwir, tempo tadwir, dan kita akan lakukan pencoretan sesuai dengan jumlah kita membaca bersama-sama ya. Baik, mari kita baca dengan tempo tadwir dan tentunya silakan disimak dan diikuti agar kita bisa mungkin hafalannya. Konsentrasi. Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka 'ala an la yushrikna billahi syai'an ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا
لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. Alhamdulillah sudah 4 kali kita membaca bersama-sama. Saatnya HNK jalan-jalan. Namun sebelumnya mari kita dengarkan bersama-sama ziarah pagi hari ini. Sebelum kita berikan kesempatan yang lain, kita berikan kesempatan dulu pada guru kita Ustadz Haji Ahmad Mirza. Dan nanti akan dilanjutkan yang lain. Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Bayaki. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله
إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. Baik, jazakallah khairan Ustaz Mirza. Ya, selanjutnya nih, kalau tadi ada Ustaz Wahab dari Papua, perjalanan HNQ akan kita mulai langsung dari Depok dengan Ustaz Hamid. Tafadhol Ustaz. Baik Ustaz, masih melihat. Oh, boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. Jazakallah khairan Ustaz Hamid dari Depok. HNQ lanjutkan perjalanannya langsung terbang ke Malang. Dengan yang senantiasa semangat, Ustazah Gayu. Tafadhali Ustazah. Oke, tafadhali Ustazah Gayu dari Malang. Dan kah belum ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka 'ala alla yushrikna billahi syai'a wa la yasriqna wa la yaznin ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا
لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. Baik, syukran katsiran Ustazah Gayu. Kalau ke Malang ini nampaknya kurang afdol kalau hanya ke Ustazah Gayu. Ya, mampir juga dong ke Ustazah Fatimah. Tafadhol Ustazah. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. Oke, baik. Syukran katsiran Ustazah Fatimah ya. Kalau di Malang belum mencicipi jelinya yang begitu berbunga-bunga dari Ustazah Rosliyawati, kurang afdol kayaknya. Tafadhol Ustazah Rosliyawati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. Baik, syukran katsiran Ustazah Rosliyawati. Ustazah Rosliyawati itu memang di Malang, tapi bukan asli Malang, Jawa Barat. Ada juga yang bertempatnya di Timika, tapi bukan Timika, aslinya juga Jawa Barat nih. Ada Ustazah Rita di sana. Tafadholi Ustazah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إذا جاءك
جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. Kalau lihat konsistennya dalam memejamkan mata ini, setelah ini langsung setor pastinya ya. Luar biasa. Kita dengarkan selanjutnya ada Ustazah Miswah dari Lamongan. Kembali Ustazah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. Baik, syukran katsiran Ustazah Niswa dari Lamongan ya. Kalau saya melihat nih serius sekali mau hafal kayaknya nih. Coba kita dengarkan Ustaz Asep. Tafadhol Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف
ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. Semangat, merdu lagi. Masya Allah ya. Oke, karena panjang sekali ini, HNP akan menutup perjalanannya di daerah Tangerang dengan Ustazah Heni. Selamat dari Ustazah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. Oke, baik, syukran katsiran Ustazah Heni atas waktunya ya, sudah menutup perjalanan HNQ di pagi hari ini di surat Al-Mumtahanah di bagian paling ujung yaitu ayat 12 dan sampai dengan ayat 13. Baik, Ustaz-Ustaz sekalian, insyaallah esok Kamis kita akan berikan kesempatan yang lainnya untuk bersama kita di ziyadah pagi hari ini. Dan selanjutnya, Ustaz-Ustazah, mari kita masuk di segmen berikutnya, yaitu segmen Tadabbur Al-Quran. Kita akan merenungkan ayat-ayat yang sudah kita hafal di pagi hari ini, yaitu ayat 12 dan ayat 13. Temanya tentu yang sudah kami berikan di flyer, yaitu hijrah dan komitmen. Siapkan alat tulisnya, kita simak bersama-sama, akan dipimpin langsung oleh Ustaz Haji Ahmad Mirzak, LC MPD. Tafadhol Ustaz. Tafadhol Ustaz Mirzak. Oh ya, mohon maaf. Jadi saudara-saudara sekalian, kita tadabburkan sejenak dua ayat yang kita hafalkan tadi. Di ayat 12 itu ada ayat yang khitabnya adalah Nabi. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai sang Nabi. Begitu ya. Ini salah satu kemuliaan bagi Nabi kita Muhammad SAW.
nabi-nabi yang lain dipanggil nama langsung oleh Allah. Ya Nuhu, ya Musa, ya Ibrahim. Tapi Nabi Muhammad tidak ada ya Muhammad di dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nabiyyu. Ini Allah mengajari kita bagaimana kita beradab. Maka jangan sampai kalau disebut nama Rasulullah itu tidak bersolawat. Yang kedua, kalau bisa manggil nama Muhammad itu tidak, kalau bahasa Jawa itu jambal ya. Tapi panggillah Nabi Muhammad, Sayyidina Muhammad, boleh Habibina dan seterusnya. Jadi saudara sekalian, di sini Allah memanggil Nabi Muhammad, ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka. Jadi ini adalah ayat mubaya'ah. Jadi mubaya'ah itu kalau secara bahasa dari kata-kata baya'a yubayyi' mubayya' itu ada makna saling di situ. Maknanya apa saling? Nabi Muhammad mengikat, artinya saling itu harus dijawab sama orang yang diajak baiat itu ya. Jadi membaiat itu sejatinya adalah dua arah. Jadi sehingga mengikat komitmen itu ya. Jadi orang-orang perempuan yang beriman ketika mereka sudah berhijrah, kepada ke Madinah, Rasulullah itu membaiat mereka dengan 6 hal. Apa saja itu? Tidak syirik, kemudian yasriqna, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak mereka. Tidak membunuh anak mereka. Karena ini menjadi tradisi mereka. Kalau punya anak perempuan, itu mereka malu ya. Dan bahkan kemudian mereka membunuh. Walayati Nabi Buhtan, tidak menyebarkan berita bohong. Kemudian tidak bermaksiat di dalam kebaikan. Nah, saudara sekalian, sebenarnya kalau kita lihat di dalam tafsir, wa ajra hadhil mubaya'ah 'ala rijali aidan. Rasulullah SAW melakukan mubaya'ah ini kepada para sahabat yang laki juga. Pertanyaannya, kenapa kok yang disebutkan di sini adalah orang-orang perempuan yang wanita? Nah, itu kalau saya tadi sempat baca tafsirnya, karena memang banyak dosa-dosa yang merupakan kebiasaan zaman jahiliyah itu dilaksanakan atau terjadi pada orang-orang wanita saat itu. Di antaranya berzina, kemudian mencuri ya, syirik, ya, semua 6 ini ya. Di antaranya juga membunuh anak mereka ketika yang terlahir itu perempuan. Seperti itu. Tetapi bukan berarti dosa ini tidak terjadi pada laki-laki ya. Makanya di sini wa ajra hadhil mubaya'ah 'ala rijali aidan. Rasulullah memberlakukan mubaya'ah, berbaiat ini kepada laki-laki juga. Intinya dilaksanakan mubaya'ah ini sampai disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah itu menguji semua yang berhijrah, wanita-wanita yang beriman yang berhijrah itu dengan turunnya ayat ini. Kemudian Rasulullah mengatakan qad baya'tuki, aku telah membaiatmu. Kemudian dijawab oleh wanita-wanita itu. Seperti itu. Sampai dikisahkan bahwa ketika sudah terjadi Fathu Makkah itu hampir semua atau banyak sekali para wanita dan para sahabat lelaki yang sudah menerima baiat Nabi ini untuk melaksanakan untuk baiat 6 hal ini ya. Begitu. Kemudian saudara sekalian di akhir ayat 12 itu ada kalimat wastaghfirullahunallah, dan wahai Muhammad mintalah ampun. Wahai Nabi Muhammad mintalah ampun kepada Allah untuk mereka. Maknanya apa? Fima farrata minhunna fil jahiliyah mimma khassa bin nahyi fi syurutil bai'ah. Mintalah ampun bagi mereka terhadap dosa-dosa yang sudah dikhususkan disebut di sini. Yaitu apa? 6 hal tadi. Maknanya apa? Yang sudah berlalu, sudah lewat, sudah selesai. Tapi sekarang karena sudah berhijrah, hijrah itu kan berubah atau pindah ke yang baik, kemudian komitmen. Nah, seperti itu ya. Jadi yang sudah berlalu, sudahlah, biar dia berlalu. Tapi sekarang karena sudah berhijrah, komitmen meninggalkan 6 hal ini harus betul-betul kuat. Makanya dibaiat. Terakhir ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu. Khitabnya orang yang beriman, kita termasuk ya. Kita dipanggil oleh Allah, wahai orang yang beriman, la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Ternyata saudara sekalian, dari ayat awal sampai ayat sebelum 12 itu ya, kalau kita berbicara tentang mubaya'ah, tentang mualah, loyalitas itu ya, itu kan kita tidak boleh loyal kepada orang musyrik, orang kafir.
Ternyata akhir surat Al-Mumtahanah itu pesannya beda lagi ya. Pesannya tidak boleh mualah, tapi objeknya bukan orang musyrikin, tapi orang Yahudi. Qauman ghadiballahu alaihim. Jangan kalian melakukan mualah begitu ya, berbuat loyal, bersikap loyal kepada kaum yang Allah murka kepada mereka. Siapakah mereka itu? Mereka adalah bangsa Yahudi. Seperti yang kita baca dalam surat Al-Fatihah ya, ghairil maghdubi alaihim, itu adalah orang Yahudi. Wahumul Yahud, mereka adalah orang Yahudi. Jadi disebutkan dalam asbabun nuzulnya Al-Imam Al-Wahidi, annaha nazalat fi nasin min fuqara'il muslimin ya'maluna 'indal yahud wa yuwasilunahum li yusibu bidzalika min thimarihim. Jadi waktu itu ada banyak kaum muslimin yang fuqara ya, kemudian bekerjanya itu kepada orang Yahudi. Maka turun ayat ini supaya mereka orang-orang yang bekerja bersama orang Yahudi itu tidak sampai sangat loyal kepada orang Yahudi. Hanya urusan duniawi saja transaksi, tapi jangan sampai loyal. Wa rubbama akhbarul yahud bi ahwalil muslimin. Nah, jadi jangan sampai dengan karena bekerja kepada orang Yahudi maka membocorkan berita orang-orang muslimin. Kira-kira begitu ya. Jadi itu insya Allah beberapa ayat, 2 ayat yang bisa kita pahami, dan mari kita ambil pesan hikmahnya apa. Yang pertama, Ustazah, kalau dalam usul fikih itu begini, semua kebaikan itu harus kita lakukan, sebagaimana semua maksiat harus kita tinggalkan. Tapi kalau misalnya ada kebaikan yang disebutkan dalam ayat, menunjukkan betapa pentingnya kebaikan itu. Sebagaimana kalau ada maksiat yang disebutkan dalam ayat, menunjukkan betapa bahayanya maksiat itu. Nah, artinya apa? Betapa bahayanya 6 hal yang disebutkan di dalam ayat 12 ini, sampai Nabi Muhammad diperintahkan Allah untuk memubayaah kepada mereka. Jangan sampai lakukan. Jauhi 6 perkara khusus, maksudnya yang tersebut khusus di ayat 12 ini. Apa itu? Syirik, waliyadzubillah, dosa paling besar ya. Mencuri, nah, karena mencuri ini sampai dipotong tangan, ada hadnya ya. Dan urusannya kalau nggak selesai di dunia, di akhirat diselesaikan, waliyadzubillah. Berzina, dosa besar. Membunuh, dosa besar dengan sengaja ya. Kemudian sebar fitnah juga berbahaya ya. Orang bisa membunuhan gara-gara fitnah, lebih kejam daripada pembunuhan, maka sampai disebutkan seperti itu. Kemudian durhaka dalam kebaikan ya. Ada orang itu yang melakukan maksiat tapi dia itu nggak mengakui bahwa itu adalah dosa. Ini yang sangat berbahaya ya. Maka tidak ada iktiraf, tidak bisa orang seperti itu kemudian bertaubat. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kita menghindari 6 perkara yang jahat ini ya. Kemudian yang kedua, perbanyaklah istighfar sebagaimana pesan ayat 12 tadi itu, karena istighfar itu maknanya kan mohon, ghafaro itu maknanya menutupi. Sehingga kalau kita mohon ampun atau istighfar kepada Allah, niscaya Allah akan ampuni karena Allah Maha Pengampun, dan Allah akan tutupi dosa kita yang telah berlalu. Nah, terakhir, berkomunitaslah bersama orang-orang soleh dan jauhilah persahabatan dengan orang Yahudi. Seperti itu 3 pesan yang bisa kita ambil dari 2 ayat ini. Kita kembali lagi ke Ustadz Baihaqi. Tafadhal Ustadz. Baik, syukran katsiran Ustadz Mirzak atas tadaburnya di pagi hari ini, mengingatkan kita di ayat ke-12 itu untuk menjauhi 6 perkara khusus, la yusyrikna billahi syai'an wa la yasriqna wa la yaznina. Ini kalau kita urutkan sesuai dengan maknanya, insya Allah maka yang mungkin tadi mindset kita sangat panjang ya, sangat sulit ya. Insya Allah kalau kita urut nih, nah seperti yang dijelaskan Ustadz Mirzak, yang syirik, mencuri, zina itu berurutan sehingga memudahkan kita dalam menghafal ya. Yusyrikna billahi syai'a wa la yasriqna wa la yaznina wa la yaqtulna. Itu secara makna sama dengan urutan-urutan yang disebutkan Ustaz Mirzak di pesan hikmah. Dan mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan oleh Allah dari perbuatan-perbuatan yang khusus tadi yang disebutkan di ayat 12. Dan tentu perbanyak kita untuk istighfar, dan komunitas kita harus tetap terjaga. Ya, sehingga komunitas kita dan iman kita, Islam kita terjaga sampai akhir hayat kita. Baik, jazakallah khairan Ustaz Mirzak atas tadaburnya di pagi hari. Sekali lagi mudah-mudahan Allah sehatkan dan istiqomahkan dalam dakwah Al-Quran.
Ustaz rahimakumullah, sudah lama kita tidak sering hafalan nih. Nah, kita lihat ada beberapa atau masih ada yang belum selesai di surat Al-Hasyr. Bisa jadi karena di bagian akhir mereka masih sangat sulit atau kesulitan dalam menghafal atau bahkan mengingat kembali ya. Sekalipun sudah dihafal tapi belum ditasmikan barangkali. Nah, mari kita sharingkan. Insya Allah kita akan sharing di surat Al-Hasyr. Afan, ini ada terjadi kesalahan. Al-Hasyr ayat 17 sampai dengan ayat 24. Insya Allah ayatnya berbunyi di atas ini. Di ayat ini, Ustaz sekalian, insya Allah nanti akan kami rubah sesuai dengan kebutuhan. Surat Al-Hasyr ayat 17 sampai 24 tidak banyak titik sebenarnya. Tapi bisa jadi membuat ustadz-ustadzah itu terkecoh. Yang pertama, yaitu ada kalimat yang tidak banyak kita dengar. Justru sebaliknya. Contoh, fakana aqibatahuma annahuma finnari khalidaini. Nah, kalau yang sering kita dengar khalidina. Bisa jadi hafalan kita, pengingatan kita itu agak terganggu dengan ini. Khalidaini fiha. Begitu ya. Oke, itu yang perlu diwaspadai yang pertama. Tapi insya Allah tidak banyak yang terkecoh di sini. Nah, yang kedua, ada di ayat 18. Innallaha khabirum bima ta'malun. Ya, ini variatif. Nah, yang pertama ada yang terbalik bima ta'maluna khabir. Dan tidak sedikit pula yang mereka mengucapkannya khabirum bima ta'lamun. Nah, kita harus pastikan ya. Innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, itu di hati-hati sendiri ya. Nah, bisa dipertandai. Nanti akan kita berikan kesempatan pada ustadz-ustadzah setelah saya menyampaikan tuntas untuk memberikan kesempatan barangkali ada ayat yang lainnya begitu. Baik, untuk selanjutnya yang perlu diwaspadai yaitu di ayat 19. Ini tidak sedikit. Ya, tidak sedikit yang mereka ragu-ragu terkait dengan dhamir yang di kalimat ini. Sangat banyak. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum atau fa'ansahum anfusakum atau bahkan fa'ansakum anfusahum dan seterusnya. Nah, ketika sudah satu saja tertukar, itu terbelit-belit. Ini yang kum yang mana? Ini yang hum yang mana? Padahal secara sederhana saja itu hum semua. Enggak ada yang kum, begitu ya. Kita harus pastikan di situ itu. Nah, karena di surat Al-Hasyr ini banyak dhamirnya yang antara hum dan kum itu lebih banyak hum. Gitu ya. Nah, yang termasuk di ayat ini. Tidak sedikit ternyata. Tidak perlu ragu-ragu mulai dari sekarang. Fa'ansahum anfusahum. Gitu ya. Oke. Terlebih ada yang anfusukum, saya pernah menyimak. Nah, ini jangan sampai terjadi. Fa'ansahum anfusahum. Oke, yang selanjutnya tentu yang ini ya. Wallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah. Wallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddus. Kalau ini mestinya sangat sederhana. Kalau mungkin ketika kita ditasmikan hafalan kita, wallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul. Nah, coba diulangi saja tertukar. Lah, mindset kita langsung aja di setel klik ke belakang, berarti kalau enggak al-maliku ya alimul. Begitu ya. Dan yang pasti yang pertama di situ. Oh, berarti kalau ketika saya salah di alimul, berarti yang betul adalah al-maliku, gitu. Itu yang pertama. Kalau enggak al-maliku berarti alimu. Yang kedua, ustadz-ustadzah sekaligus memahami urutannya. Berarti yang pertama itu alimu. Kalau sekarang saya sedang mengucapkan alimul ghaibi, berarti setelah ini nih kembali lagi saya mengucapkan huwallahul ladzi la ilaha illahu yang kedua. Yang artinya langsung al-maliku. Jangan sampai ketika huwallahul ladzi la ilaha illahu ternyata saya al-maliku berarti alimu setelah ini. Nah, itu keliru. Kalau sudah al-maliku, huwallahul khaliqu langsung. Nah, insya Allah tidak banyak, hanya 3 itu atau 4 ya. 4 titik yang perlu kita waspadai dan bisa jadi ada salah satu di antara ayat tadi yang kita jelaskan itu membuat ustadz-ustadzah bimbang atau ragu-ragu. Ya, di yang pertama saya ulang lagi ayat 17 khalidaini. Ya, gitu ya. Yang kedua adalah di ayat 18
pastikan betul. Khabirum bima ta'malun. Ta'malun penting itu. Ya. Nanti khabirum bima ta'lamun. Hati-hati. Lebih sederhana lagi kalau Ustazah melihat mana. Yang ketiga di ayat 19. Jangan ragu-ragu itu hum semua. Nah, itu penting ini. Jangan ragu-ragu itu hum semua. Nah, ini bisa jadi terjadi pada kita yang sudah tasmi. Ya, karena menjaga hafalan itu tidak bisa hanya sekali dua kali dan harus seterusnya. Yang terakhir adalah tentu di ayat 21 dan ayat 22. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan ustadz-ustadzah yang lain? Saya berikan waktu setengah menit. Nah, silahkan yang mungkin merasa ada di ayat yang lainnya, di kalimat mana yang ustadzah merasa seringkali tertukar, seringkali terbelit-belit, bisa berbagi sekarang. Tafadholi, silakan dinyalakan mikrofonnya. Kita berbagi bersama-sama, mudah-mudahan menjadi jariah kita semuanya. Baik, ada lagi ustadz-ustadzah yang mungkin di antara ustadz-ustadzah di hafalan ayat 17 sampai 24 ini sering mengganjal hafalan. Tafadholi. Kalau tidak ada, jangan mengada-ngada. Kita lanjutkan diskusi kita di grup WhatsApp. Begitu ya. Baik, ustadz-ustadzah sekalian, itulah tadi kita sudah sharing hafalan kita di surat Al-Hasyr ayat 17 sampai dengan ayat 24. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan dalam menghafal ya. Saya ganti dulu biar tidak terkacau. Insya Allah mudah-mudahan memudahkan kita dalam menghafal ya, dan memudahkan kita dalam menghafal ayat yang baru di halaman berikut. Baik ustadz-ustadz sekalian, sampailah kita di penghujung acara kita. Mari kita membaca doa senandung Al-Quran yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz Haji Ahmad Mirza. Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Baihaqi. Sebelum kita doainya ada pertanyaan tadi terlewat ya dari Ustadz Asep. Mana tadi ya? Oh ini. Ada hadis man khala ayadan min ta'atin laqiyallahu yaumil qiyamah la hujjah. Siapa orang yang melepas tangan dari taat, maknanya tidak taat, maka dia akan bertemu Allah, tidak ada hujjah baginya. Dan barang siapa yang meninggal, walaysa fi unuki bai'ah, di lehernya tidak ada bai'at mata mitatan jahiliyah, mati jahiliyah. Ini secara kesimpulannya adalah hadis yang mewajibkan kita untuk taat kepada wulatul umur, kepada para pemimpin ya, kepada para pemimpin. Supaya nanti dan tidak boleh kita memerangi pemimpin. Nah, begitu. Jadi saya pernah membaca ini syarahnya, dan tidak boleh kita itu memerangi pemimpin bisayf. Maknanya memerangi pemimpin itu tidak boleh. Jadi bagaimana ya kita menyampaikan yang benar seperti apa. Ketika memang pemimpin itu seperti misalnya kemarin ya kasus miras kemarin kan sudah dilaksanakan luar biasa, MUI dan semua ormas. Artinya kita wajib taat kepada pemimpin. Kesimpulan saya di ayat di sini untuk urusan yang bukan maksiat tentunya. Kalau urusan maksiat maka kita tidak taat kepada pemimpin, dan ada caranya bagaimana mengingatkan. Insya Allah begitu kita semuanya berbaiat, maknanya berkomitmen untuk taat kepada pemimpin dalam kebaikan. Mudah-mudahan terjawab Ustaz ya. Saudara-saudara sekalian, saatnya kita di penghujung HNQ pagi hari ini. Mari kita tutup dengan baca senandung Al-Quran bersama. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Kami memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Saudara-saudara sekalian,
semua yang sudah menyimak HNQ pagi hari ini, saya ucapkan jazakumullah khairan. Barakallahu fikum bi barakatil Quran. Jumpa lagi insyaallah hari Kamis ya, biiznillah. Astaudiukumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Ustaz. Duluan Ustaz. Assalamualaikum.